Shalom saudaraku, selamat siang dan hari ini kita berjumpa kembali di dalam Misbah Keluarga dan kami bersyukur kita masih diberi kesempatan saat ini untuk bisa menikmati berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Biarlah saat ini sebentar kita mau membuka hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang hidup. Engkau telah memberikan kami kesempatan hidup untuk berbuat lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kehidupan ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Semua baik, semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami percaya itulah menjadi kebaikan bagi jiwa kami. Amin Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dan dengan segenap hati kita mau katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan kami Tuhan yang menyampah sekarang menjadi lebih baik Tuhan. Engkau yang memungut kami, Engkau yang meninggikan kami Tuhan. Pekerjaan-Mu Tuhan di dalam hidupan kami sungguh teramat baik. Pekerjaan-Mu Tuhan sungguh teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau telah kerjakan di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, itu untuk membuat kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan biarlah kami akan tetap terus menjalani Tuhan, menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu, seturut rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, walaupun rintangan, walaupun pergumulan,
walaupun mungkin kami di dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama kami. Dan kami juga percaya Tuhan, semuanya itu menjadikan kami baik dan menjadikan kami mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu siang hari ini biarlah menjadi kekuatan, biarlah menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Berkati kami saat ini Tuhan, jamah kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku semuanya dan selamat siang. Biarlah hari ini kita mau bersyukur kembali lagi mengucap syukur, karena memang itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, walaupun terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi percayalah, apa yang terjadi dalam kehidupan kami, di kehidupan kita semua, itu menjadikan semuanya baik untuk kami, untuk kita, untuk saudara-saudara, baik untuk keluarga saudara-saudara, dan siapapun yang connect dengan saudara, biarlah semuanya menjadi baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan biarlah Roh Kudus saat ini melingkupi kita untuk menekankan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau berbicara, tentang sharing firman Tuhan. Ya bisa dibilang khusus, ya tidak sih. Bagaimana saat ini yang jomblo, yang masih single, bisa bicara, bisa ngomong, ya. Saat ini yang masih single, yang masih belum mendapatkan pasangan hidup, ataupun jangan jauh-jauh deh, pasangan hidup yang belum mendapatkan pacar untuk masuk ke jenjang pernikahan. Mari saat ini kita saling menguatkan, bukan saling ya. Saya menguatkan karena saya sudah bukan single tapi udah double. Nah, maka dari itu biarlah firman hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi masukan, bisa menjadi pengharapan buat saudara-saudara yang masih single ataupun yang belum mendapat pasangan hidup. Nah, menjadi single itu bukanlah suatu hal yang menyebalkan. Single but not miserable. Menjadi single itu bukan suatu hal yang menyedihkan. Kak, kamu gak mengalami bagaimana aku menantikan pacar. Sudah berapa tahun, ataupun Kak, aku belum pernah sama sekali mendapat seorang pacar, ataupun mungkin teman dekat pun aku tidak pernah mempunyai. Nah, aku pengen suatu saat, ataupun kayak teman-temanku yang sudah mempunyai pacar nih. Kamu sudah makan belum? Biasanya begitu ya, kita yang mungkin sudah pernah merasakan itu. Sudah makan belum? Ataupun kamu lagi di mana? Aku jemput ya. Mungkin yang belum mendapat pasangan, yang masih single, kepingin atau mau merasakan hal seperti itu. Ayo, siapa yang masih single yang sering memikirkan seperti itu? Aku pengen kayak temanku ini diperhatikan. Aku pengen, ya mungkin kita diperhatikan orang tua, tetapi kita diperhatikan dengan apa yang ataupun yang kita sukai, kita senangi, itu pasti suatu hal yang istimewa. Berbeda dengan, ya walaupun kasih orang tua, cinta orang tua itu tulus, tetapi itu akan berbeda dengan perhatian terhadap orang yang kita sukai. Itu benar, saya juga merasakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, diakui atau enggak sering muncul dalam hati bahwa seorang yang masih single, apalagi mereka yang di dalam circle yang masih belum mempunyai pasangan, malah berpikir bahwa kehidupannya menyedihkan. Apalagi teman-teman yang circle-nya sudah banyak, yang mungkin sudah mendapatkan pacar, ataupun yang mungkin sudah menikah, di dalam lingkungan tersebut, wah pasti deh mendapat bulian. Bulian dalam arti mungkin cuman kayak ejek-ejekan aja seperti itu ya. Gimana belum punya pacar? Mungkin sudah kebal ya, yang belum punya pacar sampai saat ini. Tetapi itu bukanlah hal yang menyedihkan, teman. Itu bukan suatu hal yang membuat kalian harus menjadi down karena kalian tidak mempunyai pacar ataupun pasangan hidup. Baik single, walaupun teman-teman yang saat ini lagi menjalani relationship untuk ke jenjang pernikahan,
kalian semua tetap berharga di mata Tuhan. Dan bagaimana kita seorang yang single bisa mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melayani Tuhan dan untuk memuridkan, bagaimana untuk memuridkan teman-teman kita sepelayanan. Dan juga bagaimana saat ini yang teman-teman yang lagi menjalani relationship, bagaimana kita juga lagi ayo bareng-bareng kita melayani Tuhan, mempunyai partner yang sama-sama melayani Tuhan, dan yang pasti melayani dan memuridkan. Nah, semuanya itu sama saja. Yang membedakan memang mungkin seperti hal yang saya pertama katakan tadi, bagaimana kita tidak mendapat perhatian, kita mungkin merasa kita jalan sendiri karena tidak mempunyai partner. Tetapi yang jomblo, yang single, ataupun yang dalam masa relationship, itu semuanya kalian berharga di mata Tuhan. Nah, terus bagaimana? Jangan pernah bagaimana kita untuk menyikapinya saat kita masih single. Jangan pernah iri dengan orang yang mungkin atau teman-teman kalian yang sudah mempunyai pasangan hidup. Semua orang mempunyai waktunya sendiri-sendiri, mempunyai seasonnya sendiri-sendiri. Kita tidak perlu iri. Bagaimana mungkin teman kita juga sudah lama tidak mempunyai pasangan hidup dan barusan saja, tetapi kita belum. Marilah kita jangan mempunyai keirian hati di dalam kita. Ayo, Tuhan juga bilang bahwa irian hati itu adalah suatu hal yang berdosa di mata Tuhan. Nah, bagaimana sih kita menjadi single yang mempunyai quality single yang bagus? Bagaimana kita memanfaatkan kesinggelan kita saat ini? Ayo, mumpung belum punya pasangan. Kalau teman-teman punya pasangan juga ada bukan hanya kelebihan loh, tetapi juga ada kekurangannya. Nah, besok teman-teman bisa rasain bagaimana kekurangannya mempunyai pacar atau dalam relationship. Tetapi saat ini saya mau membahas bagaimana kita menjadi single yang bisa memaksimalkan kesinggelan kita. Nah, yang pasti untuk siapa? Yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang pertama, yang tadi saya katakan, stop banding-bandingin season kita dengan season orang lain. Karena memang beda. Perjalanan hidup kita dengan perjalanan teman-teman kita juga berbeda. Bagaimana kita juga mengalami hal yang mungkin naik turun di dalam kehidupan kita. Ada masa saatnya mungkin kita mendapat perlakuan buruk, saat kita mungkin mendapat perlakuan baik, ataupun kita juga tidak pernah tahu season apa yang pernah dialami oleh teman kita yang saat ini menjalani relationship. Mungkin bagaimana dia sangat berjuang untuk mendapatkan seorang pacar. Bagaimana dia menanti mungkin berapa tahun untuk bisa menjadi pacar, untuk memiliki pasangan hidup. Dan jangan mengurangi rasa syukurmu kepada Tuhan Allahmu di dalam kesinggalanmu saat ini. Dan mari perbanyak memuji Tuhan. Mari banyak untuk bersaksi pada Tuhan. Mari banyak melayani Tuhan. Itu yang bisa membuat kesinggalan kita menjadi maksimal. Karena saat kita masih single, kita mau kemana aja, kita mau ngapain aja, gak ada yang melarang. Itu kelebihan seorang single. Nah, seorang yang punya pacar mungkin masih ada batasan-batasan yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Nah, mumpung kalian masih single, ayo lakukan hal yang maksimal, lakukan hal yang baik, yang pasti tidak ada kekangan saat kita single. Tetapi kita bisa memanfaatkan semuanya itu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Jangan ada halangan. Yang pastinya kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di dalam kejombloan kita harus tetap mengucap syukur. Yang kedua, saat kita masih single, kita masih bisa banyak sekali mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita. Talenta, ataupun kebiasaan, ataupun mungkin hal yang kita sukai, kita senangi, yang bisa kita membuat
yang di dalam kehidupan kita bisa produktif. Produktif bukan hanya ya melayani, oke, kamu harus produktif. Bukan hanya itu saja. Dalam mungkin pekerjaan kita bisa menjadi lebih produktif. Di dalam mungkin sekolah, mahasiswa, di dalam apapun kita bisa menjadi lebih produktif. Dan bagaimana keproduktifan kita itu untuk menolong orang. Dan bukan hanya berhenti menolong orang saja, tetapi bagaimana kita bisa menolong orang untuk membawa orang tersebut kepada Tuhan. Bukan serta-merta kita menjadikan mereka Kristen, tetapi bagaimana kita membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Dengan yang pasti cara hidup kita, bagaimana cara hidup kita harus mencerminkan sesuai dengan firman Tuhan. Ayo explore, jangan malu-malu. Selama masih single, apa yang kalian suka eksplorasi, tapi yang pasti yang positif, jangan yang negatif. Karena explore yang negatif itu juga tidak baik. Nanti kehidupanmu akan disorot banyak orang dan pastinya orang tidak akan banyak percaya terhadap kamu. Explore kesukaan kamu yang positif, terus juga ngelakuin hal-hal yang produktif, lakukan semuanya itu menolong orang, dan tidak hanya berhenti di situ saja, menolong orang juga untuk membawa orang tersebut lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, yang pastinya kita berdoa. Doain pasanganmu yang saat ini mungkin masih di lain kota, mungkin masih di lain pulau, ataupun di dekat kalian. Nah, tetap berdoa, tetap harus yakin, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup bukan hanya soal pendamping, hidup bukan hanya soal pasangan hidup saja, tetapi hidup adalah bagaimana kita bisa memenuhi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Setiap orang punya season masing-masing. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup masing-masing. Dan biarlah perjalanan hidup kita melewatinya semuanya dengan indah. Seperti pada ayat pengkhotbah dikatakan, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita berduka cita, ada saatnya kita berduka cita. Semua itu pasti ada saatnya. Bagaimana di saat-saat itu kita bisa menanti Tuhan dengan setia, di mana saat-saat itu kita mau belajar untuk tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi nah, ini yang mungkin kita tidak bisa setia, ataupun kita tidak bisa sabar menunggu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang harus kita pegang. Bukan hanya Tuhan membuat indah semuanya pada waktunya yang sering kita dengar ya, tetapi bagian selanjutnya harus kita lakukan, bahwa kita tetap setia untuk menanti pekerjaan Tuhan, tetap berpengharapan atas pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pekerjaan Tuhan kita sukses, kita mungkin mendapat pekerjaan yang baik. Mungkin kita bisa bawa juga bahwa Tuhan, mungkin aku tidak tahu pasangan hidup aku saat ini di mana, tetapi aku berdoa supaya Engkau menjaga dia. Semoga Engkau melindungi dia. Biarlah dia tetap dekat kepada Engkau. Biarlah saat kami bertemu, kami satu visi dan misi, dan biarlah apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Seperti saya jikalau berbicara soal pasangan hidup atau pacar, memang pada waktu itu saya mempunyai beberapa kali ganti-ganti pacar, dan akhirnya saya capek dan saya berdoa kepada Tuhan supaya saya mendapat pasangan hidup
Yang pasti saat itu saya mencari pasangan hidup, bukan hanya sekedar pacar ataupun sekedar main-main, tetapi benar-benar pasangan hidup yang mempunyai visi dan misi yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Karena memang di kehidupan saya, di semasa saya beranjak SMP, di mana saya melayani Tuhan dan semakin sadar bahwa di dalam kehidupan kita harus melayani Tuhan. Walaupun dari masa kita masih kecil, kita harus tetap belajar untuk terus melayani Tuhan. Dan pada waktu itu juga saya berdoa, Tuhan, saya sudah capek begini, saya sudah capek sakit hati, saya sudah capek untuk memulai dari awal lagi, untuk mengenal orang dari awal lagi. Tuhan, berilah saya pasangan hidup yang sevisi dengan saya, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang melayani Tuhan. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya, yang dimana puji Tuhan saat ini kami melayani bersama-sama, bukan hanya di gereja, tapi kami mempunyai visi misi yang saat ini kami lakukan, yaitu di dalam Mesbah Keluarga, di mana kami bisa melayani saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Nah, mari saat ini yang masih jomblo khususnya, biarlah maksimalkan kejombloan, maksimalkan kesinggelan Anda saat ini dengan mengekspor apa yang bisa, apa yang kesukaan kalian, supaya menjadi produktif di dalam kehidupan kalian, dan pasti keproduktifan kalian bisa menolong orang untuk membawa orang tersebut kepada Tuhan. Dan juga jangan banding-bandingin perjalanan hidup saudara dengan perjalanan hidup orang lain. Tetaplah bersyukur apa yang saudara, yang Anda jalani saat ini. Yang terakhir, berdoalah kepada Tuhan, jaga lindungi pasangan hidup saudara saat ini. Biarlah Tuhan dipertemukan, biarlah pasangan hidup kita, hidup saudara-saudara dipertemukan pada waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Mungkin saat ini kami sangat ingin untuk memiliki pasangan hidup, sangat ingin mungkin diperhatikan dengan lawan jenis yang saya sukai, tetapi mungkin saat ini kami belum mendapat jawaban, ataupun kami belum mendapat tanda-tanda. Tetapi kami percaya, Tuhan, apapun yang akan kami jalani, apapun yang Engkau berikan saat ini, kami mau mengucap syukur. Di dalam kesendirian kami saat ini, kami percaya Engkau bersama kami, dan apa yang akan kami lakukan, biarlah di dalam kesendirian kami ini, biarlah semuanya kami lakukan untuk Engkau, Tuhan. Dan biarlah kami berdoa saat ini untuk pasangan hidup kami yang mungkin belum mendapat pasangan. Biarlah Engkau jaga pasangan kami saat ini, entah di mana dia berada, tetapi biarlah Engkau jagai, Engkau lindungi. Biarlah dia melayani-Mu dengan segenap hati. Saat kami bertemu, biarlah kami menjadi satu kesatuan yang baik, yang pasti semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 semuanya indah pada waktunya, tetapi tidak ada yang pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan kami mengaminkan itu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, segala kejadian di dalam kehidupan kami, single, relationship, menikah, atau apapun itu, kami percaya Tuhan, semuanya akan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan bersama kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, Engkau jagai dari segala mara bahaya.
Bapak Jokowi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan seluruh stafnya Tuhan. Engkau berkati gereja kami Tuhan, komunitas kami Tuhan. Biarlah kami berada dalam komunitas yang baik Tuhan. Circle yang saling mendukung, yang pasti untuk mendukung di dalam iman kami supaya kami tetap teguh menjalani apa yang kami jalani saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.